Teori tentang Pizzagate yang disebar oleh Anonymous ini dikaitkan dengan video klip Yummy milik Justin Bieber yang mereka katakan bahwa Justin Bieber ini adalah korban abuse, korban kekerasan seksual oleh kelompok Pizzagate tersebut. Halo semua, kembali lagi di channel Elmun di segmen Kisah Mistis. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah teori konspirasi yang cukup terkenal dan booming dan terus diperdebatkan sedari tahun 2016 yang lalu sampai saat ini, The Pizzagate Theory. Jadi, The Pizzagate Theory ini adalah teori konspirasi tentang perdagangan manusia dan juga eksploitasi anak yang ditujukan kepada John Podesta dan kolega-koleganya. Walaupun ini masih simpang siur dan masih sebatas isu sampai saat ini. Jadi, John Podesta ini adalah seorang manajer kampanye dari Hillary Clinton pada saat pemilihan presiden di tahun 2016 yang lalu. Dan teori ini muncul beberapa waktu sebelum pemilihan presiden di Amerika itu dimulai. Dan seketika booming dan menjadi perdebatan sampai saat ini. Jadi, teori konspirasi ini berawal dari peretasan email pribadi milik John Podesta yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tentunya. Dan di-upload ke Wikileaks dan disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak diketahui juga siapa ke berbagai macam media sosial seperti Twitter, Facebook, Reddit, dan email-email inilah yang menjadi sumber dari teori konspirasi ini. Seperti email yang satu ini, email yang berjudul Did You Leave a Handkerchief? Email ini dikirim oleh seorang yang bernama Susan Sandler pada tahun 2014 yang lalu kepada John Podesta. Dan email ini bertuliskan, The realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza-related. It yours? They can send it if you want. I know you're busy bla 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 bla. Dan dijawab oleh John Podesta, it's mine but not worrying about. Yang jika kita bahasa Indonesiakan, seorang makelar telah menemukan sapu tangan yang mungkin milik Anda. Menurut saya ada gambar peta yang sepertinya terkait dengan pizza. Apakah ini milik Anda? Jadi ada seseorang yang menemukan sapu tangan yang ia duga milik John Podesta. Mungkin dia melihat sapu tangan itu jatuh atau bagaimana, dan di sapu tangan itu ada sebuah gambar peta yang berkaitan dengan pizza. Jadi untuk apa ada sapu tangan yang bergambar peta yang berkaitan dengan pizza? Sapu tangan inilah yang dijadikan sumber pertanyaan dari orang-orang yang membuat teori konspirasi ini. Untuk apa ada gambar peta yang berkaitan dengan pizza? Dan John pun mengiyakan kalau itu sapu tangan dia, tapi tidak perlu dikirim atau diambil dan sebagainya. Dan dari email ini, para pembuat teori konspirasi menyimpulkan bahwa peta yang tergambar di sapu tangan milik John Podesta ini adalah peta yang menunjukkan arah menuju tempat di mana mereka dan kelompoknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan ada satu foto yang disebar luaskan oleh orang yang tidak dikenal yang cukup mengerikan menurut gue sendiri. Jadi di foto ini menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang berunsur makanan bisa kita artikan untuk hal-hal yang cukup mengerikan. Seperti hotdog yang berarti boy, pizza yang berarti girl, saus yang berarti orgy, cheese berarti little girl, pasta little boy, dan seterusnya. Dan foto ini pertama kali tersebar di web 4chan yang berjudul So Called Alright. Dan teori yang cukup liar ini pun dijadikan sumber untuk mengartikan kalimat-kalimat berbau makanan yang ada di email, seperti email yang berikut ini yang berjudul Walnut Sauce. Oke, gue bacain lagi emailnya ya. Jadi email ini dikirim oleh Jim Steyer pada tahun 2015 yang berisikan, Hey John, we know you're true master of cuisine and we have appreciate that for yours, but walnut sauce for the pasta? Mary, please tell us the strike story. Was the sauce actually very tasty? Dan yang lalu dijawab oleh John Podesta, It's an amazingly Korean. This made with crushed walnut made into a pasta, so stop being so California. Jika kita bahasa Indonesia kan email ini akan berbunyi seperti ini. Kami tahu Anda benar-benar ahli masakan dan kami menghargainya selama bertahun-tahun. Tapi saus kenari untuk pasta,
dan seterusnya dan seterusnya. Dan jika kita menafsirkan email ini dengan kode dari foto yang sebelumnya, hasilnya akan sangat mengerikan. Bisakah kalian mengartikannya sendiri? Pasta yang artinya little boy, walnut yang artinya person of color, dan saus yang artinya orgy. Jadi kalian tahu kan arah emailnya kemana? Jika belum terlalu jelas, little boy, person of color, to orgy. Ditambah lagi satu email yang jauh lebih mengerikan lagi menurut gue. Di email ini ada kalimat yang mengaitkan antara John Podesta, Obama, dan Comet Pingpong. Jadi Comet Pingpong ini adalah restoran pizza lokal di Amerika sana. Email ini berjudul Comet Pingpong and Obama and Podesta. Email ini dikirim oleh James Alefantis pada John Podesta pada tahun 2008 yang lalu. Yang jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, beberapa teman pengacara muda saya menjadi tuan rumah dari penggalangan dana Obama di Comet Pingpong dan kemudian menonton debat di sana. Dan seharusnya ada sekitar 150 orang yang hadir dan menyumbangkan dana sekitar 25 sampai 35 ribu dolar. Apakah Anda bersedia hadir pada pukul 8 atau lebih untuk memberikan pidato di sana? Dan saya melihat Anda menjadi pembicara di Politik and Prose. Apa yang bisa kita lakukan setelahnya? Apakah Anda ingin makan malam di tempat saya, besar atau kecil? Bagaimana menurut Anda? Email ini ditafsirkan oleh sang pembuat teori sebagai undangan pesta seks. Sejujurnya gue pribadi nggak terlalu paham apa kaitannya email ini dengan pesta seks. Walaupun gue sempat berpikir, jika si pembuat teori mengartikan istilah makanan dari email-email John Podesta, maka mungkin cara membaca email ini pun sama. Semisalkan makan malam, yang mungkin bisa kita artikan sebagai, dan isu yang tersebar pun penggalangan dana Obama di Comet Pingpong ini adalah ajang lelang dari pasangan pesta seks itu sendiri. Sejujurnya gue nggak ngerti teori ini apakah benar atau enggak. Tapi jika benar, sekali lagi jika benar, ini gila banget sih. Dan sebagai bukti yang menguatkan teori Pizzagate ini adalah foto Obama dari penggalan video yang diambil oleh sang pemilik Comet Pingpong. Foto ini gue kutip dari halaman New York Times. Dan ditambah lagi sebuah bukti berikutnya berupa foto yang dikirim oleh seseorang yang mengaku sebagai detektif amatir online yang diupload di media sosial dan begitu cepat tersebar luas. Dan jika kita lihat dari foto ini, di 4 sisi dari papan nama Comet Pingpong terdapat simbol bintang dan bulan, dan bintangnya pun terbalik menurut gua. Dan jadi seseorang yang mengaku sebagai detektif amatir online ini mengaitkan lambang tersebut dengan simbol setan yang banyak kita tahu, yang banyak kita lihat di internet. Dan tidak sampai di situ saja sebenarnya. Ada banyak penggalan-penggalan email lainnya, teori-teori lainnya tentang Pizzagate ini. Dan bahkan banyak pula spekulasi soal logo-logo perusahaan besar yang diartikan berkaitan dengan teori Pizzagate ini. Dan entah benar atau tidaknya teori ini, tapi ada satu kasus kriminal yang terjadi. Ada warga Amerika Serikat sana yang datang ke restoran Comet Pingpong ini membawa senjata api dan menodongkannya di sana. Dan hal itu terjadi karena ia benar-benar percaya dengan teori konspirasi Pizzagate ini. Dan orang itu dikenal sebagai Pizzagate Gunman. Kejadiannya 2016 yang lalu. Dia dihukum 4 tahun penjara dan belum lama ini telah bebas. Dan bebasnya sang Pizzagate Gunman ini membuat teori konspirasi ini kembali naik, kembali booming di Amerika sana. Dan muncul banyak lagi teori-teori lanjutan yang berkaitan dengan Pizzagate teori ini. Seperti teori yang belum lama muncul tentang kaitannya video klip Justin Bieber dengan Pizzagate teori ini. Mengutip dari Merca.com, teori tentang Pizzagate yang disebar oleh Anonymous ini dikaitkan dengan video klip Yummy milik Justin Bieber, yang mereka katakan bahwa Justin Bieber ini adalah korban abuse, korban kekerasan seksual oleh kelompok Pizzagate tersebut. Entah benar atau tidak, tapi kita tahu ya background Justin Bieber dengan begitu banyak masalah. Jadi orang-orang yang menyebarkan teori konspirasi ini mengatakan bahwa di awal video klip, jadi background dari video klip Justin Bieber ini adalah Justin Bieber sedang makan malam di restoran mewah dan dikelilingi oleh orang-orang tua dan ada pengiring musik di sana, dan yang memainkannya adalah anak-anak kecil. Di awal video klip ini terdapat scene yang cukup suram,
di mana orang-orang tua itu sedang makan dengan wajah yang mungkin kesal atau marah sambil menonton pertunjukan dari anak-anak kecil tersebut. Lalu scene berganti close up ke wajah anak-anak tersebut, dan anak-anak tersebut berwajah sungguh mungkin cemas atau ketakutan. Dan menurut para penyebar teori konspirasi ini, adegan ini menggambarkan bahwa anak-anak kecil itu sedang cemas, ketakutan, bahwa mereka akan disikat oleh orang-orang tua itu. Dan ada satu lagi spekulasi di ending videonya, di scene dimana ada sebuah kue di piring yang tiba-tiba hilang, lalu muncul gambar Justin Bieber saat anak-anak, yang diartikan lagi-lagi oleh mereka yang membuat dan menyebarkan teori tersebut sebagai gambaran bahwasanya Justin Bieber saat masih kecil digambarkan seperti kue yang menghilang tersebut, kue yang yummy, yang dinikmati dimakan oleh orang-orang tua, yang menjadikan masa kecil Justin Bieber ini kelam dan suram. Hingga akhirnya Justin Bieber memiliki masalah emosional. Ditambah video streaming live mungkin Instagram milik Justin Bieber yang sedang mereaction video milik seseorang yang mengatakan bahwa video klip Justin Bieber ini menggambarkan teori konspirasi dari Pizzagate. Dan yang mengejutkan adalah Justin Bieber tidak menanggapi video tersebut. Justin Bieber tidak membantah video tersebut maupun tidak membenarkannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah teori Pizzagate ini benar adanya? Ataukah ini hanya sebuah serangan politik? Atau mungkin kerjaan orang iseng? Entah mana jawaban yang benar, silahkan simpulkan sendiri. Dan untuk teman-teman yang memiliki referensi tentang kelanjutan dari teori konspirasi Pizzagate ini, tolong berikan referensinya di kolom komentar ya. Dan silahkan percaya untuk yang percaya dan tidak percaya untuk yang tidak percaya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.